Pemirsa, pemangku Pura Gria Taman Asih, Iwayan Sumarme mengatakan pihaknya bersama 11 pengempon keluarga besar hingga kini terus ngayah dan menjaga kesucian pura yang diyakini memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Desa Adat Padang Sambian. Ia menyebut dirinya merupakan generasi ketiga yang ngayah di pura tersebut setelah nenek dan ibunya terlebih dahulu mengabdi. Menurut juru mangku Wayan Sumarmo, diperkirakan neneknya telah mulai ngayah di pura itu sejak tahun 1965 ke atas. Pengabdian turun-temurun tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga warisan spiritual dan budaya leluhur di kawasan Padang Sambian. Ia menjelaskan secara historis Pura Gria Taman Asih merupakan watas atau batas pelinggih Desa Adat Padang Sambian. Pada masa dahulu, wilayah Desa Adat Padang Sambian disebut membentang hingga arah timur yang kini berada di kawasan SMP Negeri 2 Denpasar. Bahkan hingga saat ini, warga asli Padang Sambian masih sering berkumpul di kawasan timur tersebut. Batas di sini dahulu merupakan Tukat Mati. Sungai ini dikenal unik karena tidak diketahui secara pasti mana hulunya dan mana hilirnya. Pusat sentral dari Tukat Mati itu diyakini berada di Pura Gria Taman Asih. Berdasarkan cerita para tetua dan penglingsir terdahulu, kawasan pura ini sejak dahulu dipercaya menjadi pusat berbagai prosesi adat dan upacara masyarakat Padang Sambian, mulai dari prosesi ngangkit, ngutang, 3 bulanan, melukat, nembusin hingga rangkaian pitrayadnya dan ngabean disebut berpusat di tempat tersebut. Oleh karena itulah kemudian dibangun pelinggih Padma Capah Sangyang Durgamanik sebagai batas amang-amang desa, sekaligus Prabawa Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Sementara itu, Puja Wali atau Petirtan Ida Betara Gria Taman Asih dilaksanakan setiap Anggara Kasih Kliwon Julungwangi atau sekitar 15 hari sebelum Hari Suci Galungan. Selama menjadi pengayah di pura tersebut, juru mangku Wayan Sumarmo menyebut renovasi pura telah dilakukan 2 kali. Renovasi pertama berlangsung pada tahun 2017 dengan bantuan pemerintah Provinsi Bali, sedangkan renovasi kedua dilaksanakan pada tahun 2024 yang juga mendapat dukungan bantuan pemerintah. Yang pertama di sini adanya Linggih Ratu Niang Lingsir, ya, hiasan pengaruman beliau. Pengaruman beliau di sini juga diiring oleh Ide Ratu Bagus, ya, Ide Ratu Mas Manik Mengetel, Ide Ratu Mas Melanting yang melinggih di balai Pelik Pengaruman. Lalu ada Linggih Ardo Nareswari, ya, Ardo Nareswari simpang Ide Betaro Linggo Yoni, ya, yang berupa Padmo, ya, yang berupa Padmo. Lalu di belakang saya niki ada Gedong Siwo Jihno, bahwa gedong ini adanya juga penunggalan dari dulu, Ado Betaro Budo, ya, Budo Betaro Boda yang ikut juga sebagai saksi setiap saat di sini. Jadi gedong ini pun bernama Gedong Jiwo Hino, artinya Siwo kelawan Budo Nunggal, itu sepertinya. Makanya kami juga memberikan pengadegan Betaro Budo yang sudah ada dari dulu, ya, yang sudah ada dari dulu di sini sebagai gedong tunggal Ide Ratu Lingsir di sini. Beliau perbawan di Ratu Lingsir pengajar jagat, yang istri Nini Bagawati, ya, margo yang Panco Durgo, Ide Ratu Gede Lingsir, Ratu Gede Sakti, Ide Ratu Yayumas Sapur Jagat, dan juga perbawan Ide Betara Sengsami Sene Parum ring gedong belakang, ya. Di depan juga ada sejarah Ide Ratu Kacang Dukuh Watu Lungang, Watu Lumang, ya. Atau juga beliau bergelar di sini sesuai kitah beliau niki, ya. Beliau juga bergelar yang Siwor Areangon, ya, menurut versi dari beliau secara niskalot yang bilang demun nggih. Artinya di sana tertulis Ide Ratu yang Sakti Dukuh Watu Lumbang. Lebih lanjut, juru mangku mengungkapkan keunikan Pura Gria Taman Asih terletak pada banyaknya kerama yang datang untuk melakukan prosesi nembusin. Menurut cerita leluhur, dahulu terdapat banyak peristiwa meninggal tidak baik di kawasan Tukat Mati, termasuk pada masa konflik PKI yang disebut-sebut ada jasad dibuang di sungai tersebut. Karena itu banyak masyarakat datang untuk melakukan penebusan. Dulu juga sering terjadi kecelakaan akibat gangguan makhluk gaib yang dipercaya muncul di kawasan ini. Keunikan lainnya, orang yang masih cuntake atau belum melaksanakan upacara makalan-kalan tidak diperkenankan melewati areal Tukat Mati. Jika dilanggar, biasanya yang bersangkutan akan datang untuk
meguru piduka atau memohon maaf secara niskala karena sebelumnya melewati pura tanpa permisi saat prosesi pernikahan. Tidak hanya masyarakat sekitar, warga dari berbagai wilayah di Denpasar juga disebut datang untuk melakukan penebusan terhadap leluhur yang diyakini belum memperoleh doa sejak masa perang dahulu. Selain itu banyak umat tangkil untuk nunas taksu perdagangan, taksu bawas hingga taksu metetamban atau pengobatan. Juru Mangku Wayan Sumarmo berharap keberadaan Pura Gria Taman Asih dapat terus lestari sebagai warisan budaya dan spiritual masyarakat Bali. Harapannya tradisi budaya ini tetap lestari sebagai damu hidup betara yang ngadegang taksu warisan leluhur. Ketika beliau benar-benar melinggih di sini untuk nyurianin jagat atau menyinari dunia. Serta semoga semua umat yang tangkil dan berkeyakinan di Pura Gria Taman Asih diberikan keselamatan skala dan niskala. Hendra dan Dek Putra, Bali TV.